Shalom ya saudara. Ya. Ya. Kalau minggu kemarin saudara ya, kita sudah belajar tentang iman yang sejati itu seperti apa gitu ya. Di sini yang ke waktu kemarin iman yang sejati datang semua enggak saudara? Datang ya, kebanyakan datang ya. Ya pagi ini kita akan belajar yang berhubungan dengan iman gitu ya saudara ya. Kita akan belajar tentang ketaatan saudara ya. Ketaatan. Kalau menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, taat itu apa saudara? Taat itu apa? Taat itu senantiasa patuh ya. Senantiasa tunduk. Tunduk sama apa? Sama Tuhan. Gitu ya. Sama apa lagi? Sama orang tua. Gitu ya. Sama apa lagi? Sama pemerintah. Ya. Sama guru, sama atasan. Gitu ya. Kalau taat menurut firman Tuhan adalah melakukan seumur hidup kita. Jadi itu sudah harga mutlak gitu ya. Melakukan apa saudara? Firman Tuhan. Ya. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan sesekali gitu ya. Tapi kita melakukan seumur hidup kita. Gitu ya. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali tokoh yang berbicara yang bisa menerangkan kepada kita tentang ketaatan. Ya. Kita akan belajar beberapa tokoh di dalam Alkitab yang dia taat gitu ya saudara ya. Yang pertama kita bisa belajar dari Nabi Nuh. Ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 7. Dikatakan seperti ini saudara ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya, gitu ya. Kalau cerita tentang Nuh ini gitu ya saudara ya. Saudara kan bisa baca di dalam Kejadian 6. Nanti saudara bisa baca Kejadian 6 ayat 13 sampai 22 gitu ya. Jadi ceritanya tentang Nuh disuruh Tuhan suruh buat bahtera. Seperti itu ya saudara. Terus dia membuat bahtera gitu ya di atas gunung gitu ya saudara ya. Nah, dan di situ Tuhan menjelaskan nanti ukurannya segini. Kamu juga nanti harus ngambil hewan ya. Beberapa binatang gitu ya. Nah, waktu dia melakukan apa yang diperintah Tuhan, banyak orang di sekitarnya dia mencemooh dia. Kamu gila gitu ya. Kamu tuh stres atau gimana? Ngapain kamu buat bahtera kayak gitu ya. Demikian juga kita saudara. Mungkin saat kita taat sama firman Tuhan, orang akan bilang, kamu ngapain kayak gitu ya. Kamu ngapain fanatik gitu ya. Ke gereja tuh ya biasa aja, nggak usah terlalu fanatik gitu ya. Ke gereja, tapi nggak usah terlalu gitu. Banyak nggak saudara yang seperti itu? Banyak orang yang akan berusaha menjatuhkan iman kita, gitu ya, membuat kita nggak percaya sama Tuhan, gitu ya. Pasti kita pernah ngalami kayak gitu ya, bukan malah membangun, tapi malah menjatuhkan. Gitu ya. Kita mau berusaha mendekat sama Tuhan, tapi ada aja orang-orang yang akan berusaha membuat iman saudara itu tidak bertumbuh gitu ya, menjatuhkan kita gitu ya. Lah, si Nuh ini dia disuruh sama Tuhan, dia taat saudara ya. Dia taat gitu ya. Jadi dia enggak banyak tanya gitu ya. Sama Tuhan enggak banyak tanya gitu ya.
Demikian juga kita, kalau misalnya kita punya pergumulan gitu ya saudara ya, pergumulannya mungkin tidak enak gitu ya, mungkin saudara punya, bagi yang sudah punya pasangan, mungkin ya pasangannya itu tidak benar gitu ya. Contohnya gini, dalam kehidupan suami istri gitu ya, pasangannya ternyata selingkuh gitu ya. Mungkin ada orang yang akan bicara kayak gini sama saudara, kamu ngapain tetap sama dia? Kamu sudah diselingkuhi dia berapa kali gitu ya. Kamu selingkuhan sama orang itu aja sampai dia punya misalkan 2 anak. Kamu masih mau sama dia gitu ya. Orang akan bilang gitu, udah cerai baik, enggak usah gitu ya. Enggak usah sama dia. Ngapain? Kamu juga masih cantik, kamu masih misalnya ganteng. Udahlah, ceraiin aja. Enggak, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Enggak boleh bercerai. Gitu ya. Saudara tinggal mau nurut mana? Mau nurut firman apa nurut kata orang? Kayak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh ketaatan gitu ya saudara. Contoh lain saudara ya. Kita bisa belajar dari Abraham gitu ya saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 sebutkan kayak gini ya saudara. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman Abraham taat saudara ya. Jadi kalau ini kisahnya dari mana? Nanti saudara bisa lihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 gitu ya. Itu firman Tuhan kepada Abraham. Waktu itu masih namanya Abram, bukan Abraham ya. Dikatakan seperti ini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Gitu ya. Jadi Abraham ini cuma taat gitu ya saudara ya. Contohnya kalau misalnya kita ini kalau misalnya mau pindah rumah, kita pasti sudah tahu saudara, tujuannya di mana. Oh, aku mau pindah di daerah sana misalkan gitu ya. Tempatnya di sini, nanti aku pindah hari ini gitu ya. Lokasinya di situ gitu ya. Tapi Abraham tidak tahu saudara. Dia hanya taat sama Tuhan gitu ya. Ketaatan yang lain Abraham apa? Kemarin kita sudah belajar juga ya dari apa? Untuk dia menyerahkan Ishak, anaknya yang dia kasihi. Ya, itu kan perintah Tuhan. Ya, dia suruh menyerahkan Ishak, anaknya yang dia kasihi. Ya, itu juga tidak gampang, anak yang dia kasihi ya, bukan anak yang dia benci gitu ya. Kalau anak yang dia benci mungkin lebih gampang dikasih ke Tuhan. Tapi ini anak yang dikasihi gitu ya. Tapi dia taat sama Tuhan gitu ya. Terus mungkin dari contoh yang lain, Yusuf saudara. Kalau kita tahu Yusuf, kita bisa lihat di dalam Kejadian 37 ayat 13 sampai 14. Kejadian 37 ayat 13 sampai 14. Di sini disebutkan ya saudara. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba. Dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Kita tahu ya saudara tentang Yusuf. Yusuf itu merupakan anak yang dikasihi dari Yakub, Israel ya saudara ya. Karena dia anak yang paling kecil gitu ya. Nah, anak yang paling kecil itu biasanya anaknya manja. Gitu ya saudara, anaknya manja. Dan saudara tahu Yusuf ini juga tidak disukai sama saudara-saudaranya saudara ya. Jadi ya, iya ya rasanya ya mungkin tidak enak gitu ya. Dia dibenci sama saudara-saudaranya. Kenapa dia dibenci? Karena Yusuf ini dibuatkan sama Yakub jubah yang serba indah. Setelah itu dia yang paling disayang sama si Yakub. Ditambah lagi dia punya mimpi gitu ya. Dapat penglihatan mimpi gitu ya. Diceritain ke saudaranya. Tambah benci lagi saudaranya. Saudara bisa bayangin kalau
Yusuf, saudara jadi Yusuf. Dan saudaranya saudara itu tidak senang sama saudara. Mungkin waktu Yakub ini nyuruh si Yusuf, coba kamu lihat saudaramu. Saudara mungkin bisa ngomong, ngapain lihat saudaraku? Saudaraku tidak suka semua sama aku kok. Ngapain aku ngurusi dia? Bisa ngomong gitu. Yang kedua mungkin saudara bisa jawab gini, ngapain Pah kamu nyuruh aku? Kamu punya kaki kan? Jalan sendiri sana lihat anakmu yang lain. Tuh, bisa saudara. Tapi enggak, Yusuf ini enggak ngomong gitu. Ya saudara, dia bilang apa? Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Dia taat saudara. Dia mau, ya Tuhan. Oh ya Bapa, tak lihat ya saudara-saudaraku. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi ya saudara, dari Nabi Nuh, Nabi Abraham, dia taat kepada Tuhan. Ya. Di sini Yusuf, contohnya yang ayat ini, itu dia taat pada orang tuanya. Walaupun mungkin saudara-saudaranya bikin dia tidak enak gitu ya. Saudara-saudaranya nggak suka sama dia. Tapi dia tetap melakukan itu. Gitu ya. Itu contoh ya saudara. Yang ketiga. Yang keempat, mungkin kita juga bisa belajar dari Jenderal Naaman. Gitu ya saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 19 saudara. Kita tahu ya ceritanya ya, nanti saudara bisa baca itu tentang Jenderal Naaman, yaitu dia kan seorang panglima ya. Tapi dia punya penyakit saudara ya. Dia punya penyakit kusta. Kalau zaman dulu penyakit kusta itu belum ada obatnya gitu ya saudara ya. Mungkin kalau sekarang ya mungkin kayak apa ya? Kayak tumor ganas apa kanker gitu ya. Nah, dan saya percaya waktu itu semua tabib yang hebat sudah pernah didatangi sama Naaman ini saudara ya. Dia mau minta, piye carane ben aku sembuh gitu ya. Piye carane ben aku bisa pulih dari penyakit kustaku ini gitu ya. Sampai suatu saat dia ketemu sama Elisa. Dia cuma bilang, kamu mandi yo di sungai itu gitu ya. Mandi yo di sungai itu, nanti kamu sembuh gitu ya. Dia harus taat gitu ya saudara ya. Supaya kamu sembuh ya, kamu mandi yo. Nah di sini pegawai-pegawainya bilang gitu ya. Pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Gitu ya. Jadi ini mungkin dia juga bergumul gitu ya. Wong aku lorone kusta kok adus. Gitu ya istilahnya saudara. Kadang kita tuh pakai pikiran kita gitu ya saudara ya. Sering kita tuh kayak gitu ya. Disuruh Tuhan masih mikir-mikir piye enake gitu ya. Ini bener apa enggak gitu ya. Padahal cuma disuruh mandi. Beda kalau si Elisa ini bilang, tolong kamu bersihin sampah di sungai itu. Sendirian lah itu berat. Gitu ya saudara. Anda disuruh bersihin sampah. Cuma mandi. Tapi apa upahnya kalau dia mau taat? Dia sembuh saudara. Tuh, kadang kita tuh itu ya. Masih sering pakai ini loh. Pikiran. Nalar gitu ya. Kok bisa ya kayak gitu? Apa mungkin gitu? Kita sering membatasi pikiran kita. Nah, pikiran itu padahal di pikiran itu ada medan pertempuran gitu ya istilahnya saudara ya. Ada yang agar saudara jatuh tapi agar saudara kuat. Ada dua ini berperang gitu ya saudara ya. Karena itu kadang dari contoh Naaman ini kita juga bisa belajar gitu ya. Kadang memang perintah Tuhan untuk ketaatan itu kadang membuat kita berpikir kok ya enggak masuk akal gitu ya. Tuhan kadang nyuruh kok kayak enggak masuk akal gitu ya. Tapi itulah Tuhan gitu ya saudara ya. Misalnya gitu ya. Kita ini
Ya itu tadi ya, saya bilang gitu ya. Mungkin kita disuruh apa gitu ya sama Tuhan. Tapi kita sering berpikir, wah engko nek ora nganu piye ya. Apa iya gitu ya. Cuma aku modale doa nanti bisa dijawab gitu ya. Ya. Apa iya toh? Ya iya. Sama Tuhan tuh iya gitu ya saudara. Itu yang ketiga saudara. Ya kita akan belajar lagi mungkin ini dari seorang tokoh yang lain saudara ya. Kita akan belajar dari Samuel saudara ya. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 10 dulu saudara ya. Samuel terpanggil perikopnya. Di sini dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, 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 dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku gak manggil, gitu ya. Tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia mau manggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itu ya. Dari Samuel ini kita bisa belajar apa saudara ya? Tentang ketaatan Samuel. Ya. Dari ayat 1 sampai 10 ini kita bisa belajar apa? Yang pertama yaitu Samuel mau mempersiapkan hatinya untuk taat. Kok bisa? Ya. Kita tahu ya, Samuel itu dari kecil dia diawasi oleh Imam Eli gitu ya. Dan waktu itu dikatakan masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun jarang gitu ya saudara. Terus di ayat 7 dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi dengan kata lain Samuel ini masih polos gitu ya saudara. Dia pun belum tahu Tuhan ini sopo gitu ya. Tuhan itu siapa gitu ya. Sampai suatu saat Tuhan datang kepada Samuel. Dia manggil Samuel, Samuel gitu ya. Tapi kan dia enggak tahu, orang belum kenal kok. Dan waktu itu masih jarang juga penglihatan ataupun mujizat jarang gitu ya saudara. Waktu itu yang ada karena dia diawasi dalam pengawasan Imam Eli, dikiranya dia yang manggil Imam Elinya itu gitu ya. Makanya dia datang ke Imam Eli. Ya Bapak, kamu manggil aku. Sampai 3 kali dia datang gitu ya sama Imam Eli. Terus setelah ketiga kali Imam Eli baru sadar. Oh iya, itu yang manggil Tuhan gitu ya. Bukan aku. Gitu. Karena apa? Karena waktu itu jalan pikir Samuel dia hanya berpikir, wah ini yang manggil paling Imam Eli, bukan yang lain. Karena memang waktu itu kan di ayat sekali lagi di ayat 7 bilang,
Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, gitu ya. Saat si Eli ini bilang, nanti ya kalau kamu dipanggil lagi, kamu bilang kayak gini, ya Tuhan ini aku, Hineni gitu ya. Kemarin kita bicara tentang Hineni gitu ya saudara. Ya Tuhan ini aku, bicaralah sama aku. Di situ dia mempersiapkan hatinya untuk taat gitu ya. Karena dia belum pernah mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan itu Imam Eli. Tentu dia tanya sama Imam Eli gitu ya saudara ya. Dan Imam Eli ini kan sudah tahu. Dia sudah, oh ini Tuhan. Kan dia sudah tahu. Dia kan lebih pengalaman gitu ya dari Samuel. Makanya dia datang ke Imam Eli. Dia tahu, ya Tuhan. Dia berusaha taat. Imam Eli bilang seperti ini. Nanti kalau ada yang manggil kamu, kamu bilang aja, ya Tuhan berbicaralah kepadaku. Nah di situ Samuel ini berusaha taat gitu ya saudara ya, sama apa yang dikatakan Imam Eli gitu ya. Jadi ketaatan itu kadang lucu gitu. Kok bisa lucu gini saudara? Kadang kita kalau ke gereja, kita kadang sering melihat itu sing khotbah sapa ya? Oke. Oh, kae padahal maaf saudara, kae khotbah ngutang merak bayar kok khotbah gitu ya. Kita kadang sering melihat orang itu dari banyak kekurangannya gitu ya saudara ya. Entah apa itu saya nggak tahu gitu ya saudara. Tapi percayalah saudara, kalau setiap firman yang diucapkan entah sama siapa gitu ya, hamba Tuhan siapa gitu ya, kita jangan pernah menghakimi gitu ya, jangan pernah kita membatasi gitu ya, tapi kita buka hati. Tuhan, lewat orang ini kamu mau ngomong apa sama aku gitu ya. Walaupun itu cuma satu kata gitu ya, tapi itu bisa membuat kita kuat. Mungkin saat itu kita lagi butuh gitu ya. Butuh, Tuhan tolong katakan satu kata ini misalkan kayak gitu ya. Orang itu bicara seperti apa yang saudara butuhkan gitu ya. Dan itu mengena gitu ya. Dan saat itu kita buka hati kita gitu ya. Kita berusaha, ini loh aku Tuhan, kamu ngomong sama aku gitu ya. Seperti itu gitu saudara ya. Terus yang kedua, kita bisa belajar ketaatan apa saudara dari Samuel. Kita baca dari ayat yang 11 sampai 18 gitu ya saudara ya. Nanti saudara bisa baca gitu ya, ayat 11 sampai 18, tapi tak bacain aja dulu saudara. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, jawab Samuel. Ya Bapa, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan padaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik gitu ya. Yang kedua, kita bisa belajar apa dari Samuel ini saudara. Yang kedua, dia taat untuk berani menyatakan kebenaran. Kok bisa menyatakan kebenaran? Kita tahu dia diasuh sama Imam Eli gitu ya. Dan waktu Tuhan manggil Samuel, yang diomongkan sama Tuhan itu tentang Imam Eli gitu ya saudara. Dia bilang seperti ini.
ayat 13 saudara ya. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi ini sudah peringatan yang kedua yang Tuhan sampaikan gitu ya. Yang pertama, dulu Imam Eli ini juga sudah pernah diingatkan sama Tuhan saudara tentang kesalahannya gitu ya. Kalau kita baca, kita mundur sejenak di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30 saudara. Nah, di sini dikatakan ya, 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji kepadamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan aku hormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah, gitu ya. Jadi waktu itu Imam Eli dia melakukan kesalahan, saudara ya. Jadi anak-anaknya itu menghujat Tuhan, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Imam Eli waktu anak-anaknya itu menghujat Tuhan? Dia didiamkan, saudara. Maksudnya dia ndak menasehati anaknya gitu loh, saudara ya. Dia diamin aja. Rapopo anakku sing tak sayangi, misalkan kayak gitu ya. Kita makanya itu kita bisa belajar apa dari Samuel? Yaitu dia berani menyatakan kebenaran. Hei Imam Eli, kamu tuh salah. Nek kamu sampai anakmu menghujat Tuhan, kamu ndak negur dia, itu salah. Seperti itu saudara. Ya, contohnya kayak gini juga kalau kita saudara punya anak gitu ya. Anak kita melakukan sesuatu yang mungkin ndak baik gitu ya. Tentu kita harus, wong namanya kita sayang, kita harus beritahu dia, nasihati dia, apa yang boleh dia lakukan dan apa yang ndak boleh dia lakukan. Benar ndak saudara? Itu namanya sayang. Kalau saudara mendiamkan, wes anakku meh koyo apa sak karepe, bebas wong isih anak. Oh ya ndak saudara. Ya. Dia mau jadi apa nanti kalau kita ndak ngomong sama dia gitu ya. Saya pernah suatu kejadian gini saudara. Jadi saya, istri saya sama anak saya pernah datang ke pesta gitu ya saudara ya. Karena anak teman saya ulang tahun gitu ya saudara ya. Saya teman ulang tahun. Kalau pesta anak itu ya mesti ribut saudara ya. Apalagi anak kecil sama anak kecil kumpul gitu ya. Kayak punya reuni sendiri gitu ya. Pakai bahasa yang macam-macam gitu ya. Nah, suatu saat kan waktu itu kalau lagi pesta gitu kan pasti ada kayak apa ya namanya ya, IO nih kok IO ya, yang ngomong gitu ya, manggil badut apa nganggil apa gitu ya, ya MC gitu ya saudara ya, kayak MC pakai pakaian badut atau apa gitu ya, kan anak-anak pasti ngumpul semua di depan gitu ya, disuruh apa sama MC-nya dan sebagainya gitu ya. Sampai suatu saat kan saya nggak mungkin ikut-ikut anak-anak gitu ya, ikut sama MC-nya disuruh apa kan enggak. Saya duduk loh saudara ya. Mereka anak-anak tok gitu ya. Sampai suatu saat tiba-tiba si situ lari ke tempat saya gitu ya. Dia nangis. Apa lu kenapa kamu kok nangis? Aku dipukul sama itu. Dipukul, nunjuk orangnya itu gitu ya. Saya mana? Oh itu gitu ya. Kalau saya orang tua yang jahat, mana yang mukul kamu? Ini tak bawa pentong pukul dia. Diajar sekalian. Sama orang tuanya pukul sekalian aja. Kan enggak saudara? Kita enggak mungkin ngajari kayak gitu sama anak kita. Bener enggak saudara? Saya cuma bilang sama dia gitu ya. Oh kamu dipukul sama itu, ya sudah. Kamu enggak usah bales. Ya, walaupun dia waktu dia ngomong gitu langsung dia lari ke orangnya ditunjuk. Ini yang mukul saya. Ya saknya ya lodok geli, kok ya cah cilik kok ya ngerti gitu ya. Ini loh. Terus dia mau mukul gitu loh saudara. Saya bilang sudah enggak usah.
Kamu ngapain? Walaupun dia belum ngerti, wong masih kecil. Tapi kan kita bisa beri pengertian gitu ya. Udah enggak usah dipukul. Lain kali kalau ada yang mukul kamu, sudah. Kamu enggak usah balas, tapi kamu ngindar. Kamu jangan deket-deket dia. Loh, itu yang namanya sayang, saudara ya. Ya, enggak mungkin kita biarkan kayak gitu. Atau saya pernah, saudara, waktu itu makan di, kalau enggak KFC, McD, saudara. Jadi kalau di KFC atau McD, itu pasti ada tempat bermain anak. Benar ya saudara ya? Saudara yang benar ya, atau saudara kok bingung? Misalnya KFC yang di Bangkong itu loh. Ya, itu kan mesti ada tempat mainnya anak-anak, pelorotan atau apa gitu ya. Ya, yang saya heran gitu ya. Ada anak-anak, dia penekan sampai atas loh saudara. Orang tuanya di situ kok ya menang wae ya. Aku cuma mikir, iki kok nek tiba patah tulang piye gitu loh. Pencilaan gitu loh, menek-menek sampai gini-gini. Saya sendiri lihat, saya aja takut kok. Tapi yang saya gumun, orang tuanya di situ masih bisa cengengesan, saudara. Ya, gini-gini mungkin malah. Gitu. Aku mikir, iki wong tua kok, ya harusnya diberitahu gitu ya, saudara ya. Mosok pencilaan kayak gitu nanti kalau dia jatuh, terus atau dia nimpah anaknya orang lain, geger pasti gitu ya. Banyak kita kadang malah kayak gitu. Lucu loh anak-anak penekan di atas. Kok lucu piye gitu ya. Ya janganlah. Ya toh, paling tidak kita bisa beritahu gitu ya. Jangan didiamkan anak melakukan apa. Misalnya, saya pernah saudara, kemarin enggak sengaja saya lihat di video gitu ya saudara ya, di Facebook saya bilang, ada anak masih kecil umur segini mungkin ya. Umur berapa ya? Mungkin SD, baru kelas berapa. Dipanggil gurunya, ditantang loh saudara, masih kecil loh. Gurunya perempuan, dia cuma disuruh, wes kowe iki ndang jagong sini, duduk di sini gitu ya. Ora, nantang gitu loh, anak kecil loh saudara. Ora, apa? Kamu yang nganu aku tak jotos sisan. Anak kecil loh saudara, saya cuma iki didik ini ngomah piye gitu ya. Masa sama gurunya kayak gitu loh. Gurunya sampai mundur-mundur gini loh saudara, mau dipukul loh saudara. Saya cuma mikir, ini gimana gitu loh ya. Berarti ini orang tuanya kalau di rumah pun ya didiamke. Berkelahi misalnya tamat tetangganya didengke loh. Piye kok kayak gitu loh. Saya sampai piye kok kayak gitu ya. Kita kan bisa memberikan pengertian kayak gitu ya. Jangan sampai kita tuh dikasih tanggung jawab. Punya anak itu sudah, kita jangan dipikir nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan kita tidak diminta tanggung jawab. Kita diminta, ada beberapa orang aja minta pengen punya anak, belum bisa punya anak. Kita sudah punya anak malah anaknya dibiarkan kayak gitu istilahnya. Ya kan? Ya kita nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus didik dengan benar gitu ya. Contoh yang lain misalkan di kantor, saudara di kantor gitu ya. Ada beberapa teman saudara yang mark up itu apa ya bahasanya, naik ke misalnya saudara disuruh beli apa gitu ya, tolong nanti aku tolong dibeli ke misalnya alat tulis, buku 10 dus apa harganya dinaiki semua saudara, semua kayak gitu ya. Lah tapi saudara berani ngomong, aku enggak mau kayak gitu, aku mau hidup jujur, aku mau hidup benar sama Tuhan. Saudara enggak ikut-ikut gitu loh. Saudara tahu firman gitu ya. Aku ora melu-melu kayak ngono. Ora. Gitu ya. Enggak gitu ya. Misalkan lagi gitu ya. Ini yang sering saya omongkan seperti tadi gitu ya. Misalnya saudara diselingkuhi sama pasangan gitu ya. Saudara jangan, mungkin ada orang yang bilang gini, kowe diselingkuhi bete, kowe gentian to. Dia pirang wong, 2 orang, kowe papat, jodi, mau kalah, papat sisan, ngono lho. Nopo kamu ya masih ting-ting kok, ndak apa-apa. Ya istilahnya kayak gitu ya. Nah saudara mau lebih mendengarkan suara nyamannya, mau tetap taat apa mendengarkan suara si tong-tong ini gitu ya saudara ya. Itu kan pilihan lagi gitu ya. Tetap mau melakukan kebenaran apa enggak gitu ya. Kita harus tahu gitu ya saudara ya. Terus yang ketiga saudara, kita bisa belajar ketaatan apa dari Samuel. Di ayat 19 dikatakan seperti ini saudara.
Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi apa saudara? Samuel ini melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh loh saudara. Karena itu dia di sini dikatakan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi dia sungguh-sungguh saudara. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, ayat 19 ini tidak ada. Hilang. Ya. Mungkin ayat 19 dikatakan dan Samuel menghilang. Gitu ya. Tidak, tapi dia sungguh-sungguh. Gitu ya. Sama firman Tuhan dia melakukan sungguh-sungguh. Ya. Jadi taat itu juga, taat itu tidak cuma di waktu keadaan baik tok gitu ya. Saat keadaan tidak baik itu juga taat. Itu gampang apa enggak saudara? Gampang ngomongnya ya, tapi yang menjalani susah gitu ya saudara. Di saat kita taat itu kita enggak berpikir kira-kira aku untung enggak nek ngelakuke taat ini gitu ya. Jangan pernah dipikirkan aku untung aku rugi. Enggak usah dipikirin itu saudara ya, untung rugi gitu ya. Enggak usah. Tapi lakukan ketaatan itu dalam segala kondisi saudara ya. Orang urusan aku mau untung mau rugi, pokoknya tetap taat. Gitu ya saudara ya. Ketaatan itu juga dimulai bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk taat, tapi kita dewe ora taat. Gitu ya saudara, tidak bisa. Di dalam ketaatan itu juga ada harga yang harus dibayar, ada proses pikul salibnya. Gitu ya saudara ya. Tapi juga saat kita taat itu juga kita percaya pasti akan ada perkara yang luar biasa yang akan nungguin kita. Gitu ya saudara ya. Karena di saat kita taat, kita tuh tidak pernah punya rasa bersalah. Atau kita mungkin maksudnya kecewa yang menekan kita gitu ya. Karena orang kalau sudah taat gitu ya, dia tidak akan pernah jojo nek aku, kalau kita melanggar firman kita akan rasanya itu bisa kecewa gitu ya. Kok aku dadak ngelaku kayak ini ya. Dan itu akan menekan kita gitu ya. Tapi saat kita taat itu tidak akan ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi kita lebih plong gitu saudara. Jadi hidup kita itu juga, kalau saudara sudah kebiasaan hidup jujur gitu ya. Kalau saudara melakukan hal yang berlawanan, itu malah rasanya iki gelo, kok aku mau kok ngene lho. Ngerti orang ngene gitu ya. Kalau sudah hidup jujur ya tetap lakukan gitu ya saudara ya. Lawannya tidak jujur itu apa? Kebohongan saudara. Jangan sampai saudara melakukan kebohongan itu sudah kayak hobi. Oh itu makanan sehari-hari saya bohong itu. Jangan malah bangga saudara ya. Saudara sudah bohong malah bangga gitu ya. Karena orang yang melakukan kebohongan, dia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongannya ini. Gitu ya saudara ya. Ngerti enggak maksud saya saudara? Ngerti ya. Orang kalau sudah pernah bohong sekali, dia akan bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan yang dia perbuat sebelumnya itu. Kalau enggak kan ketahuan bisa cialat gitu ya saudara ya. Nah, kalau saudara pernah lihat gitu saudara ya, bukan saya mau promosi, enggak. Ada film yang dia memenangkan piala Oscar saudara. Padahal ceritanya ya tentang kebohongan. Filmnya film Korea. Saudara mungkin pernah lihat judulnya Parasit. Ya, itu isinya kebohongan saudara. Saudara enggak apa-apa toh, kita kadang ya lihat film gitu ya, enggak apa-apa. Lihat toh, dia melakukan kebohongan tapi terus kebohongan yang lain saudara. Lah aku ya gumun, kok ya bisa menang gitu ya. Apa film itu menang loh saudara di Piala Oscar tahun ini saudara, 2020 saudara. Dia menang. Itu cuma film sih saudara ya. Tapi itu salah satu contohnya kebohongan. Dan akhirnya kebongkar saudara. Kebongkar kebohongannya gitu ya. Saat kita taat juga
ada damai sejahtera dan sukacita yang kita alami, gitu ya saudara, yang mengalir di hidup kita. Dan saat kita taat tuh, hari depan kita juga penuh dengan harapan. Orang yang taat itu juga akan selalu melihat perkenanan Tuhan, gitu ya saudara ya. Contohnya gini saudara, ada firman Tuhan yang bilang istri harus tunduk kepada suami, gitu ya. Firmannya kan jelas, istri harus tunduk pada suami. Firmannya kan nggak gini, istri harus tunduk kepada suami waktu suami itu baik, kalau enggak baik dilawan saja. Enggak saudara. Istri harus tunduk kepada suami dalam segala kondisi. Loh, amin enggak saudara? Mosok amin, tenan ya saudara ya. Ya, tunduk itu enggak gampang loh saudara ya. Waktu kita diperlakukan enggak adil, tetap mau tunduk enggak? Sekalipun istri gitu ya, dipukul, misalkan dipukul gitu ya saudara. Saudara masih tetap mau tunduk enggak? Apa ganti ya? Oh ini firmannya keliru. Istri harus tunduk kepada suami. Kan enggak saudara? Enggak ya? Oh kalau suamiku enggak baik berarti tunduk we. Kan enggak. Harus tetap tunduk gitu ya. Mau tetap maaf saudara, disakiti, diselingkuhi, dipukuli, saudara harus tetap tunduk. Kenapa saya bilang? Karena saudara harus tetap melakukan bagian saudara. Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu loh ini. Aku tunduk loh Tuhan. Nanti untuk urusan yang lain itu urusannya Tuhan. Biar Dia yang akan menyelesaikannya. Gitu ya. Tuhan mau pakai cara apa terserah. Sepenting aku tetap tunduk. Gitu ya saudara ya. Kalau kita mau belajar tokoh lain juga ada gitu ya. Mungkin Daniel ya. Mungkin bisa Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri itu juga taat loh saudara. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 8. Dikatakan seperti ini saudara. Filipi 2 ayat 8. Di sini disebutkan ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus saja taat. Masuk saudara dan saya tidak mau taat. Gitu ya saudara. Kalau contoh yang lain, yang tidak taat siapa? Siapa saudara? Saul. Ya, karena ketidaktaatannya, dia tidak diperkenan sama Tuhan. Ya. Kenapa kok kita harus taat? Kenapa kok kita harus istilahnya melakukan firman Tuhan? Kenapa saudara? Di dalam Amsal 13 ayat 13 disebutkan seperti ini saudara. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi kalau kita masih suka ngeremehkan firman, oh firman ini bohong, firman ini tidak terjadi di hidupku, atau firman ini gimana gitu ya saudara ya, akan menanggung akibatnya. Gitu ya saudara ya. Contoh, yaitu paling gampang itu tentang pernikahan gitu ya. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Sudah dibilangi, tapi dia tuh baik loh, dia tuh kaya, dia tuh mungkin paling baik orangnya, paling keren, paling ganteng, paling cantik. Tapi itu kan tidak sesuai firman. Dia bukan sama-sama terang gitu ya. Tapi saudara tetap maju gitu ya, tidak mau mundur. Ya saudara akan nanggung akibatnya. Kalau sudah nangis dan sebagainya, ya kan? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Itulah firman, gitu ya saudara ya. Kadang memang walaupun di dalam hidup, kadang kita tidak akan lepas dari yang namanya apa saudara? Pergumulan. Tidak ada orang, aku hidup tanpa pergumulan, tidak ada. Tidak ada saudara. Semua pasti pernah mengalami pergumulan. Tapi ingat saudara, paling tidak tuh ada 3 hal ini. Saudara yang harus kita bisa jaga kalau kita mengalami pergumulan. Yang pertama yaitu hati kita. Gitu ya.
hati kita tetap harus teguh sama Tuhan. Yang kedua, iman kita harus jaga iman. Itu ya. Yang ketiga, respon kita. Jangan sampai kita salah. Respon kita terhadap firman salah. Gitu ya saudara ya. Saya pun kadang punya banyak pergumulan gitu ya saudara ya. Saya pun punya banyak permasalahan. Jangan dikira enggak punya. Wah enak ya hidupnya tanpa permasalahan. Enggak ada. Tapi kalau dulu saya punya permasalahan gitu ya. Saya dulu gitu. Saya kalau punya permasalahan dulu seringnya konsultasi sama dukun. Datang sama dukun. Saya gitu ya saudara ya. Mesti ngerepot ke dukun saudara. Mungkin dalam bisa sebulan sekali atau mungkin hampir tiap minggu saya datang sama dukun. Dukun tolong ini saya didoain. Ditumpangi tangan sampai saya ngerepotin gitu ya. Tapi Tuhan itu baik gitu ya. Saya diajari sekarang gitu ya saudara. Kita semua akan belajar ya. Kalau kita ngalami pergumulan. Kalau saya sekarang begini saudara. Kalau saya ngalami pergumulan. Ada sebuah nyanyian. Mungkin saudara pernah dengar lagu ini gitu ya. Saya cuma nyanyi sama Tuhan. Saya nyanyi gini saudara. Mungkin saudara pernah ya dengar. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya hanya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadiratmu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Engkau memegang tanganku. Setelah itu saudara, saya bisa nangis. Saya pasti akan nangis. Dan saya tidak ngomong apa-apa sama Tuhan. Cuma saya batin gini sama Tuhan. Tuhan, air mata ini ya Tuhan, yang keluar dari mataku. Ini yang akan berbicara sama kamu Tuhan. Saya percaya air mataku ini kamu simpan di kirbatmu. Aku tidak perlu banyak omong Tuhan. Tapi kamu tahu apa yang sudah aku lakukan. Kamu tahu pergumulanku. Istilahnya kayak gitu-gitu. Saudara. Saya cuma gitu saudara sama Tuhan. Saya cuma bisanya nangis. Tidak usah. Bagi saya sudah tidak pernah doa. Doa tuh kayak minta-minta gitu ya. Saya sudah tidak kayak gitu saudara. Buat daftar Tuhan aku minta diberkati, minta anak, minta ini. Sudahlah. Saya sudah tidak kayak gitu saudara. Cuma nyanyi, saya nangis. Dan ayat firman ini, ada satu ayat ini yang membuat saya tuh kuat gitu saudara. Di setiap saya mengalami pergumulan gitu ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya selalu pegang ayat ini saudara ya. Mungkin ini biasa, kalau kita baca ya biasa tok gitu ya. Tapi saya bacakan gitu ya saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi biasa itu. Biasa. Kita hidup tuh pasti ngalami pergumulan biasa. Gitu ya saudara ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita setia. Dan oleh karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekhawatiranmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya selalu pegang, saudara. Apapun itu pergumulan saya, gitu ya. Dan saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa. Bagi saya,
cukup Tuhan aja yang tahu gitu ya. Buat apa? Saya cerita juga kamu nggak bisa nyelesain kok, ya kan? Saya cerita kamu nggak bisa menyelesaikan gitu ya. Saya cuma nyanyi terus saya doa sama Tuhan. Dan saya selalu ingat bahwa pencobaan yang saya alami itu pencobaan biasa. Ya, Tuhan tidak akan pernah ninggalin saya. Kenapa? Karena Allah itu setia. Dia akan setia. Gitu ya. Pada orang-orang yang selalu taat kepadanya. Yang penting kita harus taat, saudara ya. Kita harus melakukan firman. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Amin.